Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan perdamaian yang kedua yaitu dengan berfilsafat. Ini semuanya sebenarnya filsafat. Cuma kan ini diambil praktisnya. Filsafat kalau dalam pandangannya beliau ini lebih ke filsafat yang praktis. Beliau itu ingin tema-tema filsafat, pembahasan filsafat itu membumi, tidak melangit, tidak membahas hal-hal yang jauh dari kita. Eman-eman kalau kita membahas hal-hal yang jauh dari kita, sudah capek-capek mikir, tidak ada gunanya. Jadi kadang-kadang kan ada itu kan yang baru belajar filsafat itu, wah pertanyaannya aneh-aneh, tapi tidak relevan dengan hidup kita. Bukan berarti tidak penting, tapi kalau itu tidak relevan, filsafat jadi kurang kontributif. Makanya kan ada itu orang kan yang menstigma filsafat, ala filsafat itu orang yang nganggur mikir aneh-aneh kan begitu. Ala filsafat itu orang yang kurang kerjaan saja, barang gampang dibikin ruwet, dan lain sebagainya. Stigma-stigma itu muncul karena filsafat sering terlalu melangit. Maka Erich Weye ini ingin menerjemahkan filsafat, filsafat yang membumi, konkret sajalah, yang jelas kontribusinya. Antara lain untuk perdamaian ini. Jadi istilahnya filsafat praktis. Yang ini mulai populer sejak eranya Karl Marx dan kawan-kawan. Jadi ketika orang mulai concern filsafat itu tidak sekedar berpikir tentang dunia, tapi juga berhubungan dengan caranya mengubah dunia. Kalau sekedar berpikir tentang dunia saja apa gunanya? Cuma ngebak-ngebaki perpustakaan. Tapi gimana caranya setiap pemikiran lahir, hidup ini jadi lebih baik. Jadi filsafat yang kontributif. Nah, filsafat yang kontributif, yang praktis itu seperti apa? Antara lain ini kalimat beliau, interaksi seseorang yang memiliki kompetensi filosofis secara memadai untuk membantu orang lain mengelola hidupnya, memperbarui atau membuka horizon pandangan hidupnya, serta mengerti dan menjawab masalah-masalah konkret yang dihadapi. Jadi inilah filsafat yang praktis. Tidak hanya hafalan teori yang tidak relevan dengan hidup kita, tapi pikiran-pikiran yang lahir dari kita ada manfaatnya. Jadi manfaat positif ya, bukan malah ngaco. Kan kadang-kadang ada orang itu pinter, tapi setiap kali dia mengungkapkan gagasannya timbul masalah, timbul problem baru. Nah kalau di beliau ini filsafat harusnya jadi problem solver. Jadi dia punya solusi untuk masalah, tidak sekedar mengkritisi masalah. Dikritisi tentu saja kan. Bagaimana bisa sampai pada solusi kalau kita tidak kritis? Tapi tidak berhenti sekedar mengkritisi, tapi juga menawarkan solusi secara produktif, kontributif. Jadi untuk perdamaian kita perlu cara berpikir filsafat, tapi yang lebih bercorak praktis. Tidak ada gunanya filsafat tinggi-tinggi tentang perdamaian kalau tidak relevan atau tidak praktis. Nah, ini loh alasan beliau kenapa sih filsafat harus jadi jalan perdamaian yang secara praktis. Yang pertama apa? Karena filsafat
punya manfaat besar, yaitu mendorong orang terbuka, kritis, dialogis. Ini yang dibutuhkan. Jadi filsafat itu kan menawarkan cara berpikir yang luas, terbuka, tidak milih-milih bahan, tidak milih-milih perspektif. Dia modelnya radikal. Radikal itu mendalam, sedalam mungkin. Bahan ini, bahan itu, ayo saja diolah secara kritis, secara mendalam. Itu filsafat. Tadi kan idealnya orang itu untuk bisa hidup damai, dasarnya harus hidup rasional. Untuk bisa hidup rasional, ya dia harus terbuka, harus kritis, dan harus mau berdialektika dengan lingkungan sekelilingnya. Jadi kenapa kok jalan perdamaian itu filsafat? Mentalitinya filosof yang itu terbuka, kritis, dan dialog. Inilah yang nanti memudahkan membentuk pandangan damai. Lawannya apa? Terbuka itu tertutup. Tertutup itu pandangan bahwa satu-satunya yang benar itu ya pandanganku, perspektifku. Yang lain pasti salah semuanya. Ini namanya cara pandang yang dogmatis. Kalau cara pandangnya seperti ini, tentu saja sulit damai. Tidak ada kan orang yang mau dianggap salah, dianggap sesat. Semua ingin aku yang benar. Ketika semua egois dengan klaim kebenarannya, tentu saja sulit damai. Berarti kuncinya damai itu yang pertama ada di pikiran. Pikiran yang terbuka, yang kritis, dan dialogis. Terbuka itu berarti tidak menutup diri. Karena kadang-kadang kita itu kan kalau sudah merasa, sini yang bagus, ini loh ada informasi tambahan, enggak, sudah pokoknya ini saja. Ini loh ada info baru, enggak, pokoknya saya ini saja. Ya selesai. Kalau sudah dogmatis gitu ya kemungkinan konflik sudah. Kemudian kritis. Kritis itu fair. Yang salah ya ditunjuk sebagai salah, yang benar ya sebagai benar. Saya suka sih tokoh ini, tapi di bagian ini saya tidak suka, menurut saya keliru. Tapi bagian ini dia luar biasa. Ini kritis namanya. Tidak membabi buta. Saya penggemarnya klub ini sih, tapi menurut saya saat ini dia salah di bagian ini. Harusnya dia begini. Jadi tidak fanatik. Ini namanya nalarnya kritis dan dialogis. Dialogis itu kamu terbuka untuk dialog. Ada banyak ruang bersama yang kita tinggali. Sehingga kalau orang tidak siap dialog, dia susah untuk hidup bersama. Kalau hanya perspektifnya saja yang dipakai, dia sulit untuk hidup bareng. Maka dia perlu kemampuan dialogis. Jadi terbuka, kritis, dialogis. Puncaknya baru komitmen pada kedamaian. Kebersamaan. Inilah nanti kenapa kemudian kata Erich Weyer, filsafat memang yang bisa membawa jalan damai. Itulah mengapa beberapa filosof klasik kan ngotot bahwa yang bisa jadi presiden harus filosof. King of philosopher. Philosopher king. Dulu pernah kita bahas ini ya. Jadi kenapa yang pikirannya terbuka, kritis, dan dialogis. Baik, kita lanjutkan. Nah, beliau ini sangat mengidealkan Socrates. Jadi idolanya memang Socrates. Socrates itu kan ya cirinya persis seperti yang dijelaskan tentang filosof ideal. Diawali dari berpikir kritis, kemudian dari situ membangun dialog kerjasama. Dialog saja kan kita kenal
memang metodenya Sokrates. Orang tidak menang-menangan mengklaim bahwa yang benar ini. Sokrates itu kan ketika dialog, dia sudah tahu kok yang benar yang mana. Tapi kan dia tidak mau menghakimi. Ngajak dialog orang. Sampai orangnya sendiri menyimpulkan, oh iya ya ternyata yang benar memang ini. Ini kelihatannya sederhana, tapi resikonya ya besar. Sokrates sampai kemudian dihukum mati, dieksekusi. Gara-gara itu, karena dianggap merusak cara berpikirnya anak muda saat itu. Jadi itulah kenapa jalan damai itu ya filsafat. Contohnya apa? Sokrates. Jadi dialah yang membuka pikiran, membuka kritisisme, dan membiasakan dialog sehingga iklim intelektual terus hidup, tumbuh. Sehingga solusi-solusi untuk hidup lebih damai, tidak sekedar dari perang ke perang terus muncul. Oke, saya tidak perlu menguraikan banyak tentang Sokrates. Kita pernah 1 bulan penuh Sokrates. Nanti kapan-kapan 1 bulan penuh Plato dan 1 bulan penuh Aristoteles. Jadi dari murid-muridnya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.